disiapkan makan malam. Si perempuan diri di samping dia merapikan makanannya sambil kaki maki-maki. Dia udah gak kuat. Dia bilang cukup, stop, jangan kau hina lagi nabiku. Nggak ngerti. Akhirnya si buta ini mengambil pedang pendeknya di pinggang dia. Dia tusuk perut si perempuan tadi, saudara. Mati. Geger satu Madinah, saudara. Besok subuh penduduk Madinah, para sahabat memadati masjid mau tahu putusan Nabi, saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, segenap tokoh, sesepuh dan aparatur pemerintah yang sama kita cintai, kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita tercinta, pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Kifahi Al-Thaqafi, Sayyidil Walid Al-Habib Umar Ibnu Sayyidil Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famatarallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan selalu semoga guru kita beserta majelis taklim maupun pondok pesantrennya senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah, panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, sebagaimana sama kita maklumi bahwa peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di berbagai tempat dan di berbagai belahan dunia tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu bentuk pengekspresian rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita pun pada hari ini kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan ingin menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi, bukti mahabbah kita kepada Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita semua mendapatkan syafaat beliau untuk meraih rahmat Allah dan masuk ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Nah saudara,
Sebagaimana sahabat kita maklumi, belakangan ini marak di mana negeri-negeri kafir dengan sangat kurang ajar mempropagandakan kebencian mereka kepada Nabi dengan menunjukkan berbagai macam cara untuk menghinakannya. Dan umat Islam pun juga melakukan berbagai macam cara untuk membela kehormatannya. Nah, tinggal muncul pertanyaan, saudara. Saya mau tanya dulu semua di sini sebelum kita lanjutkan. Semua yang hadir di sini cinta kepada Nabi? Ya. Jawab yang kompak serempak dengan yakin, cinta kepada Nabi? Cinta. Cinta kepada Nabi? Ya. Lalu Nabi dihina, marah tidak? Marah tidak? Yakin? Betul? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian saudara, persoalannya adalah kenapa kita harus marah kalau Nabi dihina? Ada mengatakan begini, Habib Rizik, kenapa Anda marah kalau Nabi dihina? Nabi yang punya diri dihina enggak marah. Nabi yang punya diri dicaci maki enggak ngebales. Nabi yang punya diri disirami pasir, diludahi orang, Nabi diam. Loh, kenapa Anda yang bukan Nabi kok marah? Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Mau tahu jawabnya? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita tidak pungkiri memang banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihina, dicerca, dicemooh, beliau tidak melakukan pembalasan. Kita tidak pungkiri riwayat-riwayat tersebut sahihah. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam kitab-kitab sunan. Kita terima, saudara, dengan penuh kesadaran dan tidak pernah kita pungkiri riwayat-riwayat yang sahih, saudara. Tapi jangan lupa, di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab-kitab sunan juga ada riwayat-riwayat bagaimana ketika Nabi dihina, dicaci maki, Nabi mengutus sahabat untuk membunuh yang menghinanya, saudara. Allahu Akbar. Jadi ada dua riwayat yang menarik, saudara. Di satu sisi yang menghina Nabi, Nabi biarkan. Tapi dalam riwayat lain yang menghina Nabi dibunuh, saudara, atas perintah Nabi. Bagaimana untuk mensinkronisasi persoalan ini, saudara? Enggak boleh satu riwayat kita ambil, riwayat lain kita tolak. Enggak boleh satu riwayat kita buang begitu saja, hanya riwayat lain yang kita terima. Dua-duanya datang dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, saudara, kita harus menjawab, kenapa yang di sini menghina Nabi dibiarkan, kok yang di sana menghina Nabi dibunuh, saudara? Kenapa? Ada apa? Nanti kalau untuk menjawab hal tersebut tidak ada jalan lain kecuali kita harus melihat riwayat tersebut satu persatu, pelajari latar belakangnya, sabab musababnya, situasi kondisinya, sehingga kita mendapat gambaran yang komprehensif, gambaran yang lengkap tentang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada kesempatan hari berbahagia ini, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, yuk mari kita tengok
Mari kita tengok kilasan sejarah kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, pada periode Mekah, saudara, begitu banyak orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi, mencemooh Nabi, menistakan Nabi, saudara. Tapi Nabi tidak pernah membalas. Bahkan ada beberapa sahabat yang marah, dicegah, ditahan oleh Nabi, saudara. Kenapa? Ada apa? Bahkan sampai istrinya Abu Lahab, saudara, tiap pagi menyempatkan diri ketok pintu rumah Nabi. Begitu Nabi buka, dicaci maki tiap pagi. Semua Nabi hadapi dengan tenang, saudara. Kenapa? Pertama, karena memang Nabi kita sabar, tegar dan tabah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi ada juga penyebab kedua, saudara. Karena Nabi dengan kecerdasannya tahu betul membaca situasi. Ketika itu umat Islam dalam posisi sangat lemah, minoritas hidup di tengah mayoritas, saudara. Nabi didik para sahabat bagaimana kita bisa menyesuaikan diri saat kita minoritas. Jangan main hantam, main hajar, saudara. Dididik para sahabatnya pada saat minoritas, saudara, kita tahu diri, jangan bunuh diri. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kenapa pada periode Mekah Nabi tidak melakukan pembalasan? Satu, karena itulah kesabaran dan ketegaran Nabi. Tapi juga yang kedua, itu bukti kecerdasan Nabi. Kapan harus bertindak dan kapan harus diam, kapan harus mengatur siasat, kapan harus melakukan pembalasan, saudara. Nabi kita orang cerdas. Fatonah itu salah satu syarat kenabian. Nabi kita itu manusia pandai, manusia pintar, manusia luar biasa. Tidak sembarangan untuk mengambil tindakan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kalau begitu saya mau tanya, Nabi kita sabar tidak? Tegar tidak? Cerdas tidak? Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, tak kala Nabi masuk ke Taif alaihi salatu wassalam, ternyata apa yang terjadi? Penduduk Taif rame-rame menolak kedatangan Nabi, saudara. Yang dewasa, yang anak-anak, yang lelaki, yang perempuan, semua turun ke jalan, bawa kayu, bawa besi, ambil batu. Mereka timpuki Nabi, mereka pukuli Nabi, mereka aniaya Nabi, mereka caci maki Nabi. Sampai baju Nabi yang serba putih, saudara, berubah menjadi merah karena saking banyaknya darah yang mengalir, saudara. Sampai kita punya Nabi diusir dari Taif. Ketika Nabi sudah keluar dari Taif, ada malaikat diutus oleh Allah menghadap kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Muhammad, murni, Muhammad, perintahkan kepadaku untuk aku hancurkan ini Taif berikut penduduknya. Tapi apa jawab Nabi dalam keadaan duka, dalam keadaan masih sedih, saudara? Dicaci maki, dihina, dianiaya, diusir. Tapi begitu malaikat ini menawarkan diri untuk menghancurkan Taif, Nabi segera mencegah. Nabi segera mengatakan, la, jangan, bal arju an yakhruja min aslamihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jangan kau hancurkan. Bahkan aku berharap, mohon kepada Allah agar kelak dari keturunan mereka lahir generasi penerus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Saya tanya, Nabi sabar tidak? Tegar tidak? Tabah tidak? Itu alasan pertama kenapa Nabi tidak balas. Tapi ada alasan kedua, saudara. Kenapa Nabi tidak balas? Nabi kita ini orangnya arif dan bijak. Penduduk Taif nggak kenal Nabi. Penduduk Taif nggak tahu
tahu siapa itu Muhammad. Penduduk Taif menjadi korban hasutan dan provokasi, saudara. Orang-orang kafir Quraisy dari jauh-jauh hari sudah mengirim tokoh-tokohnya ke Taif untuk mempengaruhi masyarakat Taif. Dihasut, diprovokasi. Apa mereka katakan? Penduduk Taif, hati-hati dengan manusia yang bernama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Sihirnya mampu untuk memisahkan kami dengan anak-anak kami sendiri. Anak-anak kami diambil dari pengikutnya. Muhammad itu perusak rumah tangga, penghancur keluarga. Muhammad itu perusak kesatuan dan persatuan bangsa Quraisy. Ini yang bicara tokoh dari Quraisy, dari kota Mekah, yang dianggap paling tahu soal Muhammad, saudara. Bagaimana orang penduduk Taif tidak percaya? Tanpa tabayun, tanpa teliti, tanpa dicermati, tanpa konfirmasi, tanpa periksa, mereka percaya berita tersebut, saudara. Karenanya begitu Nabi datang, mereka kompak satu kotak musir Nabi. Ini dahsyatnya kearifan Nabi, saudara. Mereka ini cuma korban hasutan, korban provokasi, nggak tahu apa-apa. Orang kalau jadi korban patut dikasihani, bukan dibinasakan. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi arif tidak? Bijak tidak? Makanya salah satu doa beliau dan doa para nabi yang lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sebetulnya mereka nggak tahu apa-apa. Kasihani, kasih petunjukmu. Subhanallah. Itulah sebabnya penghinaan dahsyat yang dilakukan oleh masyarakat Taif kepada Nabi. Nabi tidak balas, saudara. Pertama, karena memang beliau sabar, tegar dan tabah. Yang kedua, karena memang beliau arif dan bijak di dalam menilai suatu peristiwa, saudara. Subhanallah. Begitu saya mau tanya sekali lagi, Nabi kita sabar tidak? Tegar tidak? Tabah tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Sallu ala Nabi. Kira-kira bagian kedua jelas tidak? Alhamdulillah. Kita pelajari satu-satu, saudara. Kenapa Nabi nggak balas, saudara? Yang ketiga, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, saudara, ada sejumlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang suka menghina Nabi. Tapi Nabi nggak ambil balas, saudara. Ada seorang pengemis tua renta, miskin melarat, buta matanya, saudara, mengemis di tengah pasar. Tiap hari Nabi sedekah, Nabi berderma. Tiap hari pengemis tadi menghina Nabi, saudara. Sahabat-sahabat marah, dicegah oleh Nabi, biarkan aja. Bahkan hinaan dan caci maki si pengemis tadi tidak membuat Nabi berhenti untuk berderma buat dia. Enggak, saudara, tetap Nabi berderma. Kenapa, saudara? Inilah fiqh dakwah yang diterapkan oleh Nabi. Nabi itu manusia cerdas, manusia pandai, manusia pintar, saudara, yang fatonahnya di atas para semua nabi, saudara. Andai kata saudara, pengemis tadi ditindak oleh Nabi atau dihajar oleh para sahabat, apa kata orang? Nanti orang bilang tega bener Muhammad, orang miskin, melarat, buta, masih dihantam juga. Nabi paham, saudara, itu tidak menguntungkan, tidak arif, tidak bijak, bahkan kontraproduktif. Maka itu Nabi biarkan dia menghina Nabi. Tapi saya tanya, Nabi cerdas tidak? Pintar tidak? Pandai tidak? Begitu juga, saudara. Ada seorang Yahudi yang setiap Nabi lewat depan rumahnya dia buang ludah. Tiap hari. Begitu suatu ketika Nabi lewat, dia nggak buang ludah, dia nggak keluar dari pintu rumahnya. Nabi tanya kepada para sahabat yang lain, mana tuh yang biasa buang ludah terhadap Nabi?
Nabi dapat kabar bahwa orang tersebut sedang sakit, saudara. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau langsung besuk, ditengok, luar biasa. Saya mau tanya, orang Tebet ada yang begini? Ada orang tiap hari maki-maki kita, meludahin kita, sakit, ada kita mau tengokin. Boro-boro kita dapat dengar dia sakit, apa kita bilang biar mampus. Betul? Ini luar biasanya kita punya Nabi, saudara. Akhlaknya begitu sempurna. Kenapa si Yahudi tadi tidak dihukum, tidak dihajar, tidak diberikan sanksi, menghina Nabi? Sebab Nabi melihat itu urusan pribadi dia. Dia menghina Nabi, tidak ada kaitan dengan propaganda agama, saudara. Makanya Al-Imam Al-Tibai di dalam kitab Maulidnya mengatakan, wa ya'fu an dzambil ladzi fi haqqihi was-sabab wa idza tuji'a haqqullah lam yakum ahadun biqadari. Apa kata Imam Tibai, saudara? Imam Tibai mengatakan Nabi itu mudah memaafkan kesalahan orang lain yang berkaitan dengan pribadinya, saudara. Enggak, Nabi enggak balas. Wa idza tuji'a haqqullah, tapi kalau hak Allah yang dilanggar, hukum Allah yang dilecehkan, tidak ada seorang pun yang akan mampu mencegah kemurkaan Nabi, saudara. Itu kita punya Nabi. Urusan pribadi Nabi nggak ambil hati, saudara. Makanya begitu dia sakit, tetap Nabi tengokin. Nabi nggak bawa-bawa urusan pribadi dalam perjuangan, saudara. Itu dahsyatnya fiqh dakwah Nabi, dahsyatnya kecerdasan Nabi, dahsyatnya kearifan dan kebijakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi kejadian tatkala Nabi mimpin pasukan mau ke medan perang, saudara. Lagi mau berangkat perang nih. Ini pasukan Nabi semangat mau perang, saudara. Ya. Ada beberapa sahabat berkuda nggak tertib jalannya, sampai ada pagar kebun orang dirusak, saudara. Yang punya kebun orang Yahudi, kebunnya rusak, marah-marah, dia caci maki Nabi dan para sahabat. Ini Nabi lagi mau berangkat perang dengan para sahabat, pedang sudah dipinggang semua, ada Yahudi caci maki, saudara. Begitu ada sahabat marah, dicegah oleh Nabi, jangan. Dia berhak marah, kebunnya rusak. Urusan dunia bukan urusan agama. Dia nyaki maki kita urusan dunia, urusan kebun, bukan urusan agama. Enggak dikasih sama Nabi untuk diganggu, jangan diganggu. Bahkan yang rusaknya ganti. Subhanallah, adil tidak Nabi? Adil tidak Nabi? Jawab yang kompak serempak, Nabi adil tidak? Adil. Adil tidak? Adil. Arif tidak? Adil. Bijak tidak? Bijak. Memang dari zaman dulu tuh sahabat kalau udah kawal Nabi, saudara, memang kadang-kadang semangat. Sama dengan anak-anak sekarang kalau udah ngawal Habib, sama ngawal Gayu, kesemangetan orang ditendang-tendang. Kan nggak boleh, saudara. Wah ini Gayu nih, pakai mobil kawal, wah pakai motor, udah nggak pakai helm. Ada mobil orang ditendang, minggir loh. Ada gak yang begitu? Jujur, ada gak yang begitu? Apa boleh begitu, saudara? Nggak boleh. Ini Nabi mau perang, bukan mau tabrak, saudara, mau perang. Ada orang kafir, kebunnya rusak, gara-gara ada sebagian sahabat nggak tertib, nggak sengaja. Nabi tegur, saudara. Nabi perintahkan untuk dirapihkan, saudara. Jadi ketertiban itu penting, saudara. Jadi kenapa si Yahudi yang menghina Nabi ketika itu tidak dihukum? Sebab urusan dunia, bukan urusan agama, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu juga ada seorang munafik, Abdullah bin Ubay, selalu menghina Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami anak terasa. Ya Rasulullah, lepas saja, biarkan aku tepat batang lehernya. Masya Allah. Nabi gak kasih. Apa kata Nabi? Ya Umar,
Kalau kau bunuh dia, apa kata orang? Nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Yang tahu dia menafikan kita-kita. Orang di luar banyak gak tahu. Kalau Abdullah bin Ubay itu munafik, orang kafir banyak gak tahu. Mereka tahu dia Abdullah bin Ubay, sahabat Nabi. Kalau kita bunuh, nanti orang bilang Muhammad bunuh temannya sendiri. Citranya jadi jelek, nggak dikasih, saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau begitu Nabi sabar tidak, tegar tidak, tabah tidak, cerdas tidak, pandai tidak, arif tidak, bijak tidak, adil tidak. Sallu ala Nabi. Sampai di sini jelas? Betul? Sekarang bagian keempat, saudara, tentang sebagian orang-orang kafir yang menghina Nabi dibunuh atas perintah Nabi, saudara. Mari kita lihat, ketika Nabi alaihissalatu wassalam sudah mustaqir di Madinah, hukum Allah sudah berjalan, penduduk Madinah sudah masuk Islam, umat Islam sudah punya kekuatan, saudara. Jangan coba-coba orang kurang ajar kepada Islam, saudara. Kita buka Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, saudara. Di situ diceritakan satu hadis sahih dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bercerita, suatu hari Nabi memanggil sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Diberi tugas oleh Nabi. Apa tugasnya? Nabi perintahkan sahabat ini untuk mencari seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab ibn Ashraf, saudara. Kau cari, di mana kau jumpai dia, bunuh. Ini perintah Nabi, ini tugas dari Nabi. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saudara. Dan sahabat ini, sami'na wa ata'na. Dia jawab, kami dengar, kami taat ya Rasulullah. Dia berangkat, dia cari Ka'ab al-Ashraf. Begitu ketemu, dibunuh, saudara. Saya tanya, siapa yang suruh bunuh? Jawab yang kompak, siapa yang suruh bunuh? Siapa yang suruh bunuh? Kenapa dibunuh? Menghinakan Nabi. Kenapa dibunuh? Ini Ka'ab al-Ashraf bukan pengemis, bukan orang melarat, bukan orang tua renta, bukan orang penyakitan, bukan orang cacat yang buta, saudara. Dan dia hina Nabi bukan urusan pribadi. Nabi nggak ada urusan pribadi dengan dia. Ka'ab ibn al-Ashraf, saudara, seorang tokoh Yahudi, saudara, yang terpandang. Dia jalan dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, dari pelosok ke pelosok. Dia caci maki Nabi, dia nistakan Nabi, dia hinakan Nabi. Artinya dia sedang menyerang Nabi sebagai seorang utusan Allah. Ini bukan pribadi, ini urusan agama. Makanya Nabi kirim sahabat, bunuh. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, kalau begitu Nabi kita tegas tidak? Tegas tidak? Jangan coba-coba hina Allah, hina Quran, hina Nabi, hina Islam, saudara. Nabi akan ambil tindakan. Yang kedua, buka Sahih Muslim, saudara. Ada satu riwayat dari sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika, kata dia, Nabi memanggil beberapa orang Ansor. Kata Nabi, ini ada penduduk Madinah yang selalu menyakitiku. Kalian cari, namanya Abu Rafi' Abdullah ibnu Abil Hukaim, saudara. Nabi suruh cari, dimanapun ditemukan bunuh. Ansor berangkat, dicari dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang. Dicari ini orang, saudara. Begitu ketemu, dibunuh. Saya tanya sekali lagi, siapa yang suruh bunuh? Siapa yang suruh bunuh? Kenapa dibunuh? Baik, yang ketiga, saudara. Mari kita buka, saudara, dalam kitab Musannaf dari Imam Abdul Razzaq, saudara, As-San'ani radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga ada dalam sirah Ibn Ishaq, ada dalam sirah Ibn Ishaq, ada dalam tarikh Al-Waqidi, saudara.
Diceritakan suatu ketika Nabi duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, man yu'tini, man yakfini amma yu'tini. Siapa yang bisa membereskan orang yang selalu menyakitiku, selalu menghinaku? Ketika itu saudara sepupu Nabi yang bernama Zubair, putra daripada bibi Nabi yang bernama Safiyah, saudara Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhu, berdiri, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, biar aku yang beresin dia. Langsung keluar dari majelis, dia bawa pedangnya, dia cari orang yang menghina Nabi, dibunuh. Yang keempat, saudara, ada kesempatan waktu yang lain, Nabi duduk lagi bersama para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan ada seseorang selalu menistaku di mana-mana tempat. Dia betul-betul merendahkan Islam. Siapa yang bisa menyelesaikan? Kali ini berdiri, gak mau kalah, saudara. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid berdiri, ana ya Rasulullah, kali ini jangan kau tugaskan yang lain, biar aku yang menghabisinya ya Rasulullah. Khalid keluar, dia cari itu orang, dibunuh, saudara. Biar kita tahu, saudara, ini riwayat sahihah masyhurah indal muhadditsin, saudara. Yang kelima, saudara, suatu ketika Nabi duduk lagi di majelisnya. Kali ini Nabi cerita soal Abu Affan, saudara. Ada seseorang bernama Abu Affan. Nabi cerita, ini orang suka merendahkan Islam, menghina Nabi. Tapi yang menariknya kali ini, Nabi nggak suruh bunuh, nggak. Nabi nggak nugasin sahabat. Nabi nggak nanya siapa yang bisa beresin. Nabi cuma cerita. Nabi cuma cerita. Selesai majelis, ada satu sahabat langsung berangkat, dicari Abu Affan, dicari. Sahabat yang berangkat, saudara, bernama Salim bin Umair An-Najjar. Dia cari itu Abu Affan. Begitu ketemu, dibunuh. Selesai dibunuh, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah bereskan orang yang menyakiti. Nabi puji. Saya mau tanya, pengkhianat Nabi dibunuh oleh sahabat, Nabi puji yang bunuh. Berarti membunuh pengkhianat Nabi boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Berarti jelek apa bagus? Bagus. Jelek apa bagus? Bagus. Dipuji Nabi, saudara. Yang keenam, saudara, di dalam Sunan Abi Dawud diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Suatu ketika di zaman Nabi ada seorang perempuan Yahudi, perempuan, saudara, di tengah pasar, tengah jalan, mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Seorang pemuda Muslim liwat, dia tegur, saudara, cukup, kau jangan hina Nabi. Dikasih nasihat, nggak ngerti. Dikasih peringatan, nggak ngerti. Diancam, tidak ngerti. Dikasih ultimatum, kalau kau tidak berhenti, kubunuh kau. Makin menjadi-jadi. Tidak kuat ini pemuda Muslim, ditarik itu perempuan Yahudi, dicekik sampai mati. Gempar Madinah, saudara. Keluarga si perempuan Yahudi menuntut. Nabi tugaskan sahabat, cari itu pemuda yang nyekik. Kemudian disidang depan Nabi. Nabi tanya kepada si pemuda, aku tanya, apa betul kau bunuh itu perempuan? Dijawab, betul ya Rasulullah. Kenapa lima kata-kata? Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, kau tidak kuat ya Rasulullah. Engkau dihina, engkau dikaki maki. Aku sudah kasih nasihat, aku sudah beri peringatan, aku sudah kasih ancaman. Dia makin menjadi-jadi. Aku bungkam mulutnya agar seumur hidup dia tidak mencaci makimu lagi ya Rasulullah. Allahu Akbar. Beberapa sahabat memberikan kesaksian bahwa betul kejadiannya. Memang si perempuan tadi mencaci maki Nabi kelewat batas. Sudah, begitu Nabi dengar tersebut, si pemuda tadi dibebaskan oleh Nabi dari segala tuntutan. Si keluarga si perempuan tadi disuruh pulang oleh Nabi. Kalian punya keluarga yang salah,
kalian hidup di negeri Islam, bukan untuk kalian hina Islam. Kami berikan perlindungan kepada kalian untuk kalian saling menghargai dengan kami umat Islam. Saya tanya, kalau begitu saudara, Nabi tegas tidak? Tegas tidak? Yang keenam, saudara, masih dalam Sunan Abi Daud. Kali ini Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita. Apa kata beliau? Dulu ada seorang sahabat Nabi, matanya buta, cinta betul sama Nabi, sholat berjamaah, tidak pernah luput, selalu di masjid berjamaah dengan Nabi. Walaupun buta matanya sudah, tiap hari berangkat ke masjid, pulang 5 waktu. Dia punya hamba sahaya di rumah yang sudah dinikahinya, saudara, menghasilkan anak untuk dia. Luar biasa setianya. Dia rawat anaknya, dia rapikan makannya, dia siapkan pakaiannya, dia layani sahabat yang buta, saudara. Setia. Tapi ada satu kekurangan. Si perempuan tadi suka mencaci maki Nabi, saudara. Dia kasih nasihat sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, nggak ngerti. Sampai ini sahabat malu, tetangga suka dengar dicaci maki Nabi. Sekali waktu, begitu dia pulang dari sholat berjamaah bersama Nabi ke rumah, disiapkan makan malam, si perempuan diri di samping dia merapikan makanannya sambil mencaci maki Nabi. Dia udah gak kuat, dia bilang cukup, stop, jangan kau hina lagi Nabiku, nggak ngerti. Akhirnya si buta ini mengambil pedang pendek dari pinggang dia, dia tusuk perut si perempuan tadi, saudara, mati. Kaget satu Madinah, saudara. Besok subuh, penduduk Madinah, para sahabat memadati masjid, mau tahu putusan Nabi, saudara. Ada sahabat rajin sholat berjamaah, dia bunuh perempuannya di rumah. Begitu di sidang malam tadi, usai sholat subuh, saudara, Nabi tanya, bukankah perempuanmu selama ini setia kepadamu? Dia yang merapikan pakaianmu, menyiapkan makanmu, merawat anak-anakmu, dia yang melayanimu dengan baik. Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Dia cerita, ya Rasulullah, sudah sekian lama dia mencaci makimu, menghinamu. Aku sudah ajarkan, didik, bimbing, nggak bisa. Nasihat, ancaman, tidak berhasil. Semalam aku sudah tidak kuat, Rasulullah. Aku sudah tidak kuat, aku bunuh dia, aku buka mulutnya, agar di rumahku tidak ada lagi yang menghina namamu, ya Rasulullah. Kemudian beberapa tetangga memberikan kesaksian, betul, kalau seperempuan tadi suka menghina Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, ishhadu, hei para sahabatku, persaksikanlah, anbi annaha, sesungguhnya perempuan tersebut yang dibunuh oleh orang ini muhdarud dam, halal darahnya untuk ditumpahkan. Masya Allah. Yang buta disuruh pulang ke rumah, sudah. Jadi saya tanya, berarti saudara menghina Nabi dibunuh, boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Siapa yang suruh? Siapa yang izinkan? Nabi, saudara. Jadi kita kalau baca sejarah mesti lengkap, saudara. Karena itu ketika Nabi wafat alaihi salatu wassalam, naiklah sebagai khalifah umat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bikin instruksi, saudara. Begitu ada laporan ada sekelompok orang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada seluruh gubernur dan pengikutnya, saudara? Kalau dia menghina Abu Bakar, kalau dia menghinaku, kata Abu Bakar, jangan kau bunuh, jangan. Tapi kalau coba-coba dia hina Rasul, dia hina Nabi, bunuh. Ini instruksi Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, saudara. Silakan baca kitab Asy-Syifa karangan Al-Imam Al-Qadhi Iyad, saudara. Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, saudara. Kemudian begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, naik khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
saudara. Sayyidina Umar kumpulkan semua gubernur. Sayyidina Umar bikin instruksi. Apa kata beliau? Barang siapa yang menghina Allah atau menghina seorang nabi yang mana saja, bunuh. Ini instruksi Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi saya mengingatkan, urusan menghina nabi bukan urusan sepele, urusan besar, urusan serius, urusan berat, saudara. Sudah berapa barusan saya sampaikan? Yang ketujuh, saudara. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, diriwayatkan sebuah hadis dengan silsilah dahabiyah, saudara, dari anak ke bapak ke kakek terus sampai ke Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Aku mendengar dengan telingaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan pesannya, barang siapa menghina sahabatku, pukul dia, hajar dia, hantam dia. Tapi barang siapa yang menghina Rasul, Nabi yang mana saja, bunuh. Hadis sahih riwayat Sayyidina Ali dengan silsilah dahabiyah, dinukilkan saudara oleh Qadhiyah. Masya Allah, Nabi yang perintahkan saudara, bunuh siapa saja yang menghina Nabi kita alaihi salatu wassalam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah saudara, kesimpulannya ini, kalau saya membacakan satu persatu lagi, hadisnya masih banyak, saudara, ada 20 lebih. Tapi bagi mereka yang ingin mendalami, silakan baca kitab As-Saiful Maslul ala Man Sabbar Rasul, karangan Al-Imam As-Subki Al-Ash'ari Asy-Syafi'i, saudara. Judulnya As-Saiful Maslul, pedang terhunus. As-Saif itu pedang, As-Saiful Maslul, pedang terhunus ala Man Sabbar Rasul, atas siapa saja yang menghina Rasul. Judulnya aja udah pedang terhunus, saudara. Artinya apa? Yang menghina Nabi tebas, saudara, nggak ada urusan. Dan ini sudah menjadi ijma ulama. Kenapa menjadi ijma ulama? Karena saudara, bukan hanya di hadis ada, dalam Al-Quran pun juga ada, saudara. Nanti Anda pulang buka surat Al-Ahzab ayat 61, saudara. Di dalam ayat tersebut Allah menceritakan tentang posisi orang-orang munafik, begitu juga kafir yang suka menghina Nabi, saudara. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, mal'unin aynama thuqifu ukhidu wa qutilu taktira. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah, saudara? Mereka yang menghina Nabi, yang menistakan Nabi, mal'unin, mereka orang-orang dilaknat, terlaknat. Aina masukifu, di mana saja mereka didapatkan, ukhidu, ditangkap, wakutilu, dan dibunuh, taktila, bunuh dengan sebenar-benarnya pembunuhan. Artinya jangan ragu-ragu membunuhnya, saudara. Buka surat Al-Ahzab ayat 61. Bukan hanya Nabi yang suruh bunuh penghina Nabi, Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran, saudara. Saya tanya, kalau Allah sudah perintah, wajib tidak? Wajib tidak? Wajib. Siap bunuh penghina Nabi? Takbir. Nah, kesimpulan yang saya mau sampaikan, saudara, Nabi Sayyiduna Muhammad ketika beliau hidup, begitu beliau dihina oleh seseorang, bisa dua makna, bisa pribadi, bisa agama. Kalau urusan pribadi, Nabi tidak balas. Tapi kalau urusan agama, Nabi tegakkan hukum, sudah. Jadi kalau Nabi, di depan Nabi dihina oleh orang kafir, bisa pribadi, bisa agama. Pribadi, Nabi maafkan. Agama, Nabi berikan sanksi, sudah. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kalau Nabi dihina depan sahabat? Nabi sudah tidak ada, sudah.
itu masuk pribadi atau agama? Agama. Kenapa masuk agama? Karena yang dihina bukan pribadi sahabat, yang dihina bukan pribadi orang yang bersangkutan, yang dihina Nabi. Bagi sahabat, Nabi itu adalah seorang Rasul yang wajib kita imani, siar daripada Islam, rukun iman, saudara. Jadi siapa menghina Nabi, menghina agama, maka itu sahabat tidak akan pernah diam. Mari kita lihat, saudara. Diceritakan dalam riwayat sahih, saudara, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menugaskan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengembalikan orang-orang yang murtad kembali ke jalan Islam, saudara. Salah satunya ada seorang tokoh kafir murtad dari Islam bernama Malik bin Nuwairah. Diajak duduk sama Khalid bin Walid. Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini punya pendapat syahadat wajib, sholat wajib, puasa wajib, haji wajib, tapi zakat tidak perlu. Dulu waktu Nabi hidup kami zakat karena ada Nabi. Sekarang Nabi udah wafat, nggak perlu kami bayar zakat. Dia tolak rukun zakat. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dengan tegas mengatakan, lan ufarriqa baina wujubis shalah was zakah. Tidak akan pernah aku bedakan antara wajibnya salat dengan wajibnya zakat. Diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini ada peristiwa menarik. Khalid kasih nasihat sama Malik. Apa kata Khalid? Ya Malik, zakat itu kewajiban agama, diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begitu Khalid menyebut nama Nabi Muhammad, Malik nyeletuk, saudara. Apa kata Malik? Muhammad sahibu, Muhammad teman ente, Muhammad koncomu, Muhammad temen lu. Khalid ngomong baik-baik. Ya Malik, zakat itu kewajiban agama, diwajibkan oleh Allah, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dijawab sama Malik, Muhammad sahibu, Muhammad temen lu, Muhammad temen ente. Dengar itu jawaban, saudara, berhenti Khalid, merah mukanya, dia cabut pedangnya. Apa dia bilang? Kurang ajar, kau sebut nama Nabi dengan hina. Kurang ajar, kau rendahkan penyebutan nama Nabi di pangkal padang leher Yesus. Allah. Dibunuh, itu dianggap menghina Nabi. Sahabat gak terima Nabi dihina, saudara. Ada beberapa orang sahabat lain melihat kejadian gak terima, gak setuju dengan sikap Khalid. Khalid dianggap radikal, kekerasan. Lapor ke Khalifah. Ya Khalifah Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Khalifahnya Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, Khalid kelewatan. Orang diajak dialog dibunuh sama dia. Kata Abu Bakar, ceritakan bagaimana kejadiannya, diceritain. Khalid kasih tahu Malik, ya Malik, zakat itu kewajiban agama, sebagaimana diwajibkan oleh Allah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kata Abu Bakar, dijawab oleh Malik, Muhammad sahibu, Muhammad teman ente. Dengar itu Khalid marah. Khalid anggap itu penghinaan terhadap Nabi, dibunuh. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Wallahi, andai kata aku yang mendengar Malik menyebut nama Nabi sedemikian rupa, aku yang tebas batang lehernya, bukan Khalid. Allahu Akbar. Saya tanya, kalau gitu Sayyidina Abu Bakar tegas tidak? Tegas tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah. Artinya ada orang hina Nabi di depan Nabi, bisa pribadi, bisa urusan agama. Kalau pribadi Nabi maafin, kalau urusan agama Nabi hukum. Tapi kalau ada orang menghina Nabi depan sahabat, itu bukan urusan pribadi, itu urusan agama. Makanya Khalid nggak pakai banyak cincong, saudara, langsung dihabisi, saudara. Nah, pertanyaan saya sekarang kepada semua yang hadir,
Lalu bagaimana kalau sekarang ada yang hina Nabi depan mata kita? Bunuh. Saya mau tanya, itu pribadi atau agama? Jawab yang kompak, pribadi atau agama? Pribadi atau agama? Biarkan atau lawan? Biarkan atau tolak? Biarkan atau tentang? Takbir. Nggak boleh kita diamin, saudara. Jangan. Lalu bagaimana cara mengatasinya, saudara? Silakan kasih peringatan. Kalau nggak ngerti dikasih peringatan, ya bunuh itu bunuh. Tapi tentu nggak semua orang punya keberanian buat membunuh, betul? Betul. Yang nggak bisa ngebunuh, tolak aja lisannya, lawan sama lisannya, sama mulutnya, nggak apa-apa. Itu kewajiban. Kalau pakai mulut nggak berani juga, ya pakai hati, saudara. Jangan sampai terjadi udah tolak pakai tangan enggak, pakai mulut enggak, pakai hati enggak. Giliran ada saudara muslim kita yang marah, saudara muslim kita salahin. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ya Allah. Maka itu saya mau tanya di sini orang Tebet nih, cinta Nabi gak? Jawab yang kompak serempak, cinta Nabi tidak? Kalau Nabi dihina, marah tidak? Marah tidak? Siap bunuh penghina Nabi? Berani bunuh penghina Nabi? Takbir. Ada yang nanya, Habib, nanti kalau kita bunuh kita ditangkap polisi, betul? Jawabnya gampang, makanya bunuhnya jangan ketahuan polisi. Banyak Pak polisi di sini, kalau nggak ada bukti kan nggak bisa ditangkap Pak ya. Jangan ada bukti, jangan ada saksi, betul? Ya kalau ada bukti, ada saksi ditangkap oleh polisi, jangan nyalain polisi, emang tugasnya, betul? Jadi bunuhnya bagaimana? Jangan ketahuan. Kira-kira berani gak? Berani gak? Berani. Insya Allah. Nah, baiklah, sebelum saya akhiri ceramah ini, sebentar lagi masuk jam 12, saya mau sampaikan informasi penting sekaligus menggembirakan. Mau berita? Mau berita? Break news. Alhamdulillah. Saudara, ada sebuah majalah di Prancis, namanya majalah Charlie Hebdo. Sudah 5 tahun setiap terbit menghina Nabi, sudah. Setiap terbit, bulan ini terbit, dia bikin karikatur hina Nabi. Besok dia bikin kartun hina Nabi. Lusa dia keluarkan lagi gambar hina Nabi. Berikutnya dia keluarkan kata-kata kotor jorok untuk merendahkan Nabi. 5 tahun lebih, dan dunia lain ikut-ikutan. Di Belanda orang kafir bikin film untuk hina Nabi. Di Kanada, di Amerika, di Denmark, di Swedia, di Australia, di mana-mana. Dan umat Islam di mana-mana protes. Termasuk di Indonesia, saudara. Umat Islam demo, aksi, protes. Tapi apa jawab mereka? Para pimpinan negara-negara kafir itu mengatakan, kami tidak bisa bertindak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena itu kebebasan berekspresi. Itu kebebasan berekspresi. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Itu jawaban mereka. Singkat cerita, majalah Charlie Hebdo bulan yang lalu, saudara, yaitu di bulan Desember, dia keluarkan satu majalah, dia caci maki Nabi, saudara. Umat Islam Prancis marah, demo, aksi, tegur, mereka nggak peduli. Di awal Januari terbit dia hina lagi Nabi, saudara. Sudah diancam lewat telepon, lewat SMS, lewat email, nggak ngerti. Akhirnya tanggal 7 Januari, hari Rabu, saudara, sebulan yang lalu, tanggal 7 Januari, 3 pemuda muslim yang bernama Said Kusi dan Syarif Kusi, saudara, berikut seorang kawannya membawa senapan otomatis masuk ke kantor majalah Charlie Hebdo. Anak muda ini gak membabi buta, saudara, betul-betul penuh perhitungan. Dia bawa daftar nama 12 wartawan Charlie Hebdo yang selalu menghina Nabi. Pegawai
itu ada 40 orang lebih. Yang nggak ada di daftar dengan ganggu. Dia kumpulin yang 12, termasuk pemretnya. Begitu 12 sudah kumpul, dia berondong, dia bunuh, dia tembak kepalanya, tembak jantungnya, tembak ulu hatinya, dihabisi. 12 wartawan penghina Nabi mati. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bagus tidak? Bagus tidak? Itu tanggal 7 Januari. Tanggal 8 Januarinya pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri, saudara, menulis surat kepada pimpinan negara Prancis bahwa bangsa Indonesia ikut berduka cita atas matinya 12 wartawan. Nggak sampai di situ, bangsa Indonesia ikut melaknat, mengutuk ketiga pelakunya, saudara. Saya mau tanya, apa Anda mengutuk? Jawab yang kompak, mengutuk tidak? Apa Anda ikut berduka cita ini kafir penghina Nabi? Saya mau tanya, kita sedih atau senang? Sedih atau gembira? Jadi pemerintah ngomong atas nama siapa? Ngomong seenaknya. Saudara, 5 tahun Nabi kita dihina. Pemerintah Indonesia tidak pernah bikin pernyataan. Kenapa duta besar Belanda, duta besar Denmark, duta besar Amerika, duta besar Prancis, kenapa nggak dipanggil? Dikasih warning, kalian jangan hina Nabi kami. Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Tidak pernah, saudara. Nabi dihina 5 tahun. Pemerintah Indonesia nggak pernah bikin nota diplomatik untuk menyampaikan keberatan karena Nabi kita dihina, saudara. Begitu penghina Nabi dibunuh oleh pemuda Islam, Indonesia bikin nota diplomatik, Indonesia bikin surat resmi, kurang ajar. Makanya jangan kaget kalau saya katakan pemerintah dalam hal ini, saudara, sudah tidak tahu diri, pengecut, lebay, saudara. Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, cinta Nabi tidak? Kalau Nabi dihina, mana tidak? Kalau penghina Nabi dibunuh orang, bagus tidak? Senang tidak? Sedih atau senang? Sedih atau senang? Takbir! Hari Jumatnya tanggal 9 Januari, ketiga pemuda tadi dikejar oleh 80.000 polisi Prancis, saudara. 80.000. Terjadi kejar-kejaran, tembak-tembakan, dikepung 3 pemuda Muslim lawan 80.000. Enggak ada nyerah, dilawan sampai akhirnya yang 2 meninggal dunia, semoga syahid di dalam. Adapun yang 1 akhirnya tertangkap, sudah. 3 lawan 80.000, saudara. Kalau menang hebat, kalau kalah wajar. Tuh anaknya berjuang, kalau musuh banyak, menang hebat, kalah wajar, lu banyakan. Tapi paling tidak ini pelajaran. Biarkan mereka, orang-orang kafir di negeri-negeri mereka tahu bahwa pemuda-pemuda Islam pecinta Nabi-nya nggak pernah takut untuk bela diri, walaupun di negeri mereka, walaupun menghadapi senjata mereka, walaupun harus taruhannya nyawa, pemuda Muslim tidak akan berhenti untuk membela kemuliaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan para penghina Allah, penghina Nabi, penghina Islam, penghina Al-Quran dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dimatikan dengan hina oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk yang di Indonesia. Yang di Indonesia yang suka hina Nabi ada gak? Ada gak? Ada gak? Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan besok anak-anak muda dari tempat gali sudah ada yang bunuh mereka. Amin. 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 Saya tanggung jawab dunia akhirat. Habib tadi ditangkap polisi, bunuhnya jangan ketahuan polisi, belum. Betul? Betul? Betul. Oh, ada nanya, Habib kalau udah terlanjur bunuh ketangkap juga bagaimana? Gampang. Begitu ketangkap ditanya sama polisi, kenapa kamu bunuh? Jawab aja, kebebasan berekspresi.
Betul? Musuh Islam bebas mengekspresikan kebenciannya kepada Nabi, kita juga bebas mengekspresikan cinta kita kepada Nabi. Kita bunuh siapa saja yang hina Nabi. Oh, dunia marah, umat Islam radikal, ekstrim, teroris. Kenapa main bunuh? Jawabnya, kalau nggak mau dibunuh, lu jangan menghina, goblok. Betul? Kalau mereka nggak menghina Nabi, dibunuh tidak? Dibunuh tidak? Kalau nggak mau dibunuh, jangan menghina. Lu hina, gua bunuh. Betul? Oh, dia bilang begini, kalau kami hina Nabi Muhammad, kalian hina lagi dong Nabi kita. Nggak bisa, Nabimu Nabi kita juga. Nggak bisa. Kami cinta Nabi Muhammad, kami cinta Nabi Isa. Betul? Nggak mungkin kami hina Nabi Isa. Jadi kalau kau hina Nabi Muhammad, bahkan kalau kau hina Nabi Isa, setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga untuk Pak Polisi kita. Kalau penghinaan Nabi nggak mau dibunuh, buru-buru tangkep. Betul? Tangkep. Kalau polisi nggak tangkep, siap bunuh? Siap bunuh? Saya mau tanya, kalau ditangkap oleh polisi, kita dukung nggak polisi? Bela nggak polisi? Sokong tidak polisi? Kita doain ke polisi, saudara, biar panjang umur, sehat walafiat, sukses, biar bininya banyak. Kita doain kalau dia bela Nabi, betul? Betul? Tapi kalau polisi nggak menangkap penghina Nabi, sumpahin biar mati buru-buru. Amin. Karena itu saya mau tanya, kalau penghina Nabi, penghina Islam sudah ditangkap oleh polisi, apa perlu kita turun lagi? Apa perlu kita bunuh dia? Jangan, serahkan, itu tugas polisi sudah. Tapi kalau polisi udah digaji, nggak mau kerja, ya kita yang kerjain. Allah Akbar. Betul? Paling tinggi di penjara. Di penjara enak, makan gratis 3 kali lagi sehari. Aku Habib tahu kan pengalaman. Udah, apalagi sekarang makan lagi susah, beras lagi naik. Betul? Betul? Udah masuk penjara rame-rame. Tapi masuk penjaranya bela Allah dan Rasul, jangan masuk penjara gara-gara narkoba. Betul? Halo tidak? Iya, ada orang tanya kenapa dia masuk penjara, nolong sendal di masjid. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang ditanya, kalau itu masuk penjara bagaimana tuh perkosa pembantunya? Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi kalau ditanya itu kenapa dia di penjara? Dia bela Nabi, dia bela Allah, dia bela Rasul. Bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Ini yang saya mau sampaikan pada hari ini, saudara. Kesimpulannya, yuk kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Kalau yang nggak punya keberanian, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tentang saja dengan mulutnya, tentang aja dengan hatinya. Tapi jangan nyalain orang lain. Yang berani menghina Nabi, bunuh. Yang nggak berani tolak dengan lisan. Yang nggak berani ingkari dengan hati. Bagi-bagi tugas, saling hormat, saling cinta. Setuju? Setuju? Baik, sebagai penutup saya mau tanya sekali lagi semua di sini, cinta Nabi? Cinta Nabi? Cinta Nabi? Siap ikut aturan Nabi? Takbir! Pesan saya terakhir ini, saudara, jangan sampai ada anak muda Allahu Akbar, bagus Habib, kita bela Nabi, kita siap mati. Kita tanya, ente sholat gak? Enggak. Kacau gak? Kacau gak? Orang Betawi bilang mandi rodok loh. Itu Allahu Akbar, hedok Nabi, saya siap mati buat Nabi. Ente puasa Ramadan gak? Enggak. Nadi kipil. Kalau cinta Nabi, sholat jangan tinggal, betul? Cinta Nabi, puasa jangan tinggal, betul? Kalau cinta Nabi, minuman keras jangan ditenggak, betul? Saya mau tanya, cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak? Takbir! Siap tegakkan sholat? Siap puasa Ramadan? Siap menuntut ilmu? Siap berakhlakul karimah? Siap tinggalkan maksiat? Siap jauhkan minuman keras? Siap tinggalkan judi? Siap tinggalkan zina? Takbir! Dan termasuk, kalau Anda cinta Nabi, jangan sekali-kali mengakui orang kafir sebagai pemimpin kita. Betul? Ini kita lagi dapat musibah nih. Kutil babi jadi gubernur di Jakarta.
istana lagi. Ini jangan-jangan yang lantik kompel babi kali. Udah dah, jangan diterusin. Kalau diterusin selama sore. Anda nggak rapi-rapi. Kira-kira jelas nggak? Saya mau tanya semua di sini, mau ngakuin kuntil babi sebagai gubernur? Mau tidak? Haram tidak umat Islam dapat gubernur anak kafir? Haram tidak? Tapi ada kabar gembira. Orang Tebet, saudara, udah punya gubernur. Kita udah punya gubernur. Siapa gubernurnya? Bang Rosi. Siapa gubernurnya? Saya mau tanya, gubernur kita siapa? Siapa? Pokok kutil babi dibelain. Udah, insya Allah nanti kapan-kapan ketemu kita bahas. Judulnya kutil babi. Insya hari ini cukup. Judulnya cinta kepada Nabi. Bunuh siapa saja yang menghina Nabi. Setuju? Setuju? Sebelum kita bunuh, kasih nasihat dulu, kasih peringatan dulu. Kalau udah nggak ngerti apain? Habis minum, masukin karung. Wah, udah pokoknya nggak ada sidik jari. Polisi nggak tahu. Lalu kalau polisi tahu, saya minta kalau tahu pura-pura nggak tahu bagaimana? Insya Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin. Sallu ala Nabi. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari berbahagia ini. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita tercinta Sayyidil Walid Al-Habib Umar Ibnu Sayyidil Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kita doakan agar beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah dan taat, dan semoga setiap langkah perjuangan dakwahnya diberkahi oleh Allah, dan semoga seluruh keluarga dan jamaah beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan semoga Ma'had Al-Kifahi At-Taqafi dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan shalihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan ma'muran, ma'hadan mubarakan. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.